Alhamdulillah kalau masuk semua hari ini. Kalau saya masuk ke dalam ruangan kelas ini, saya mengajar pelajaran apa? Matematika. Marilah kawan-kawanku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya minta bantuannya Karisma. Coba maju ke depan. Kita mulai untuk membuat lagunya. Siap dengan pelajarannya? Siap. Oke. Di sana saya sudah menampilkan itu ada orang ganteng kata istri saya. Ini dengan bahasa kualitas. Bahkan seperti ini. SMK jumlah lulusan SMK Negeri 1 Mesuji Raya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 99% semuanya lulus. Artinya bagus. Ya, tetapi kalau misalnya di sana data kuantitatifnya berupa angka fix pada tahun 2022 semua siswa SMK Negeri Mesuji Raya lulus 100%. Artinya tidak ada yang lulus. Kalau kuantitatif ini bahasa. Kalau dilihat tadi datanya dari tahun 2010 sampai tahun 2020, artinya semua anak itu pintar, bisa lulus semua. Bahasanya, tapi padahal belum tentu semuanya pandai, belum tentu. Oke, misalkan satu kelas 11 OTKP, ya satu kelas 11 OTKP 2, 11 OTKP 2, rata-ratanya semuanya anak orang kaya. Siapa yang mau jadi orang kaya? Atau bahasanya dirubah? Bahasanya dirubah. Rata-rata anak 11 OTKP 2 jumlah jajannya satu hari berjumlah 50.000. Itu sama bahasanya. Bahasanya sama. Kalau ini tadi anak orang kaya, kalau itu 50.000. Kalau satu hari Anda 50.000 jajan di sini sudah termasuk kaya belum? Iya. Sudah menengah ke atas. Kata-katanya sama, tapi bahasanya beda. Katanya statis, jadi bergerak. Ya. Statistik, masalahnya di sana adalah statis itu bergerak. Di sini yang disajikan nanti ada beberapa data. Ya, yang disajikan nanti ada beberapa data. Sebelum kita masuk pokok bahasan ini, saya akan memutarkan video dulu. Oke, kita cari dulu di YouTube. Oh, YouTube ya. YouTube.
tahun ini kami ingin mendirikan sebuah toko es krim yang berada di pusat kota. Kami ingin menjual es krim dengan merek Walls, Cornetto, Rico Wings, dan Aice. Namun, kami masih belum tahu es krim manakah yang memiliki peminat paling banyak. Oleh karena itu, kami melakukan survei tentang seberapa besar orang-orang merekomendasikan keempat merek es krim tersebut. Survei dilakukan dengan meminta setiap orang menilai rasa dari 4 merek es krim dengan skala 1 sampai 100. Dari survei yang kami lakukan, kami berharap dapat mengetahui 1. Es krim manakah yang memiliki skor rekomendasi terbanyak. 2. Es krim manakah yang sebaiknya kami stok paling banyak. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami mendapatkan 100 data pada setiap merek es krim yang dapat dilihat pada tabel berikut. Sebelum masuk ke perhitungan data, yuk kita pelajari apa itu mean, median, modus, variasi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Mean atau nilai rata-rata merupakan hasil bagi antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Median merupakan nilai tengah dari keseluruhan data. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Variasi merupakan suatu ukuran penyebaran data yang diukur dalam pangkat 2 dari selisih data terhadap rata-ratanya. Lalu, standar deviasi merupakan akar dari variasi. Yang terakhir, skewness dan kurtosis. Skewness merupakan pengukuran nilai kecondongan sebaran data di sekitar rata-rata. Skewness yang bernilai positif menunjukkan ujung dari kecondongan menjulur ke arah nilai positif. Skewness yang bernilai negatif menunjukkan ujung dari kecondongan menjulur ke arah negatif. Nilai kurtosis yang positif menunjukkan distribusi yang relatif longing. Sedangkan nilai kurtosis yang negatif menunjukkan distribusi yang relatif rata. Untuk mempermudah dalam pendataan, kami membuat histogram dari masing-masing merek es krim. Berikut histogram yang telah kami buat. Setelah itu, kami menghitung deskriptif statistik dari masing-masing merek es krim. Berikut hasil yang kami dapat pada merek es krim Walls. Sedangkan pada es krim merek Rico Wings didapatkan data sebagai berikut. Kemudian pada es krim merek Aice, data yang didapat sebagai berikut. Merek yang keempat yaitu Cornetto dapatkan data sebagai berikut. Berdasarkan keempat tabel tersebut, merek Rico Wings memiliki data yang kurang baik daripada ketiga merek yang lainnya karena memiliki nilai standar error terbesar, yaitu bernilai 0,8879. Skewness yang memiliki nilai negatif terbesar yaitu Aice dengan nilai minus 0,3187. Sedangkan yang memiliki nilai positif terbesar yaitu Rico Wings senilai 1,001. Selain itu, dari keempat data tersebut, data yang memiliki kemungkinan penyimpangan terbesar terdapat pada merek Rico Wings karena memiliki standar deviasi dan varian terbesar dari ketiga merek lainnya. Modus dari es krim merek Walls adalah 86 dengan jumlah 7, merek Rico Wings 80 dengan jumlah 9, lalu pada Aice 75 dengan jumlah 9, dan yang terakhir pada Cornetto 88 dengan jumlah 11. Jadi, berdasarkan data tersebut, kami menyimpulkan bahwa nilai rekomendasi terbanyak terdapat pada es krim dengan merek Cornetto, yaitu senilai 88 yang berjumlah 11. Kemudian, es krim yang membutuhkan stok terbanyak didapatkan dengan melihat rata-rata terbesar dari keempat merek es krim. Data yang Oke, perhatikan di sana. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian statistik. Anda ngerti dulu. Anda mengerti apa itu pengertian statistik, dan peserta didik dapat berlatih mengelompokkan data dalam data berkelompok dan data tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Kalau data tunggal itu mencar,
mencari. Datanya banyak, belum dikelompokkan jadi satu. Tapi kalau data kelompok, dia sudah berupa bentuk tabel, ada pengkelasan, ada kolom, ada barisnya. Oke. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengolah, menganalisis, dan menyajikan data ke dalam bentuk grafik. Jadi nanti ada sebuah data, datanya data tunggal dulu, kemudian nanti dibentuk dalam bentuk data kelompok, dalam bentuk tabel. Selesai dalam bentuk tabel, Anda nanti buat yang namanya histogram, ada kurva itu naik turun grafik namanya. Selanjutnya buat lagi diagram kotak batang. Kalau biasanya bahasa waktu ketika Anda pelajari SMP dulu itu diagram batang. Kalau sekarang diagram kotak itu sama saja, hanya bahasanya saja yang berbeda. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Cukup dimengerti? Cukup. Oke, kita lanjut. Nih, boleh dikatakan statistik adalah cabang matematika yang berkenaan dengan pengumpulan. Artinya kita mengumpulkan, pengumpulan, menganalisis, mengolah, mengelompokkan, penafsiran dan penyajian data. Kemudian statistik membantu dalam mengumpulkan informasi, memahami pola, dan membuat kesimpulan tentang dunia di sekitar kita. Tadi contoh yang paling sederhana dipilih tadi, es krim. Mau jual es krim, merek mana yang paling banyak laku? Itu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalkan di lingkungan sekitar kita, di sekolah kita, kantin. Di kantin, jajanan mana yang paling banyak laku? Anda bisa melihat. Somai kan, batagor kan sudah tutup. Ya, somai, batagor, mie ayam, ya, bakso kan, itu bisa. Jadi komunitas kita bisa. Anda bisa mendata. Cirinya apa? Salah satunya kelihatannya apa? Jika semakin barang itu semakin sering banyak membeli atau semakin laku, maka nanti hasil akhirnya itu adalah tingkat kehidupan si penjual dan si pedagang menjadi lebih. Anda bisa lihat? Bisa lihat sekarang di kantin? Bisa kan? Siapa kantinnya yang lebih maju? Mbak Tri. Artinya makanan dan jajanan di sana itu lebih menarik, lebih enak mungkin dibeli sama. Itu statistik. Dia belajar makanan apa yang paling banyak laku, makanan apa yang paling banyak dibeli anak. Dia belajar. Itu konsep, nah. Itu konsep. Tetapi jika konsep statistiknya salah, jualannya salah, bangkrut. Itu sederhana. Dia sudah menerapkan konsep statistik. Yang mana yang paling? Saya tidak mengajari secara langsung, tapi saya mengatakan sama Mas Lut, Mas, carilah, cek mana yang anak-anak paling senang, cek mana anak-anak yang paling suka. Seperti itu dalam kehidupan Anda sehari-hari. Lanjut. Oke. Data merupakan fakta atau angka yang dikumpulkan untuk disajikan, ditafsirkan, dan dianalisis. Artinya kalau dia data berarti itu angka pasti. Data kelahiran di satu desa, data kelahiran di desa Kemahindan tahun 2023, misalkan 1000 jiwa yang lahir. Kemudian ada lagi misalkan di bawahnya data kematian di desa Kemahindan berjumlah misalkan 10 orang. Itu pasti. Kalau data itu pasti. Nah, tetapi data itu ada dua. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Oke, data kualitatif, data yang menggambarkan karakteristik atau kualitas orang kaya. Padahal belum tentu. Bisa jadi kredit, bisa jadi hutang. Tapi perhitungannya matang.
Kemudian itu kualitatif dengan angka. Orang yang kelihatan miskin, orang yang kelihatan biasa saja, belum tentu miskin. Kita lihat saldonya di bank. Siapa tahu ada 900 juta, siapa tahu ada 1 miliar. Ya kan? Ya. Oke. Jadi seperti itu. Lanjut. Oke, di sini ada tabel distribusi. Ya. Ada sebuah tabel distribusi. Tabel yang pertama itu tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tunggal itu 1. Nah, saya sakit gigi. Terima kasih. Tetap semangat ya, Bro. Oke, di sana ada interval kelas dari 100 sampai 159. Frekuensinya 15 sampai dengan yang paling bawah. Interval kelasnya 700 sampai dengan 799. Oke, lihat di sana, pojok sana ada langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah-langkahnya di sana membuat sumbu data. Sumbu data. Kemudian tugas Anda nanti menyajikan frekuensi. Ini disajikan. Kemudian yang ketiga, oke, biasanya ini yang paling pintar nih. Oke, pintar-pintar ngawur biasanya. Nanti setelah tugas permasalahan yang saya berikan tadi, ada sebuah masalah, satu soal, silakan Anda kerjakan secara berkelompok. Satu kelompok nanti akan dipresentasikan, ya, dipresentasikan hasilnya nanti ke depan. Oh, boleh, silakan. 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 Mana yang ditulisnya ini? Iya, bukan. Yang soal itu loh yang saya kasih tadi. Nah, itu. Itu soalnya tabel saja itu. Soalnya hanya satu, tapi yang dicari banyak. Yang dicari banyak. Silakan kerjakan dulu. Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Makanya berbagi, kerjanya berbagi. Kemudian tolong isi ini skornya. Satu lagi ini minta tolong kamu ngasih tolong diisi ini ya, nama juga kamu tolong diisi ini itu dapat Oke, Anda bekerja saya nilai ya? Saya nilai. Anda bekerja saya nilai, Anda aktif. Mau ke belakang ya? Oke, silakan.
pokoknya statistika. Tanggalnya hari ini. Tanggal 8. Oke, buat. Tanggal 8. Saya sampai dengan jam berapa hari ini? Sampai jam berapa hari ini saya? Jam 10:10. Sampai jam 10:10. Ya. Waduh. Ini nggak nyampe 5 menit lagi. Nggak nyampe 5 menit. Ayo, silakan yang sudah selesai presentasi ke depan dulu sebentar, walaupun hanya sesaat. Ayo, mampu? Satu kelompok mampu? Dengan kawan-kawan, dengan Liz. Yuk, berempat. Silakan ke depan mendampingi. Ayo ke depan, berempat. Palen, Kakek Saviola. Yuk, silakan ke depan. Perhatikan. Kemudian ini ada summary programnya, ada problemnya. Nah, yang ini kamu jelaskan tabel 1, tabel 2. Ini hasil kamu kawan-kawan seperti ini, gitu. Oke. Nanti ada yang mau komentari, atur, mengomentari. Terus yang ini dari nilai 98,5. Nilainya itu ada 5, rekodnya ada 5. Kemudian poligon, distribusi, frekuensi. Poligon itu kotak. Poligon itu tadi yang bentuk diagram batang. Oh, kalau dia berwarna bisa membuat semangat. Dan untuk membedakan data satu dengan data lainnya. Oh, untuk membedakan data yang satu dengan data yang lainnya. Oke. Terima kasih atas presentasinya. Silakan kembali ke tempatnya. Ini pelajaran siapa Anda? IPA, Pak. Oh, pelajaran IPA. Bu Indah ya? Iya. Oke, pelajaran Bu Indah. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian sudah bisa menyajikan data dalam bentuk diagram, histogram, oke. Jadi bentuk data tunggal dan data kelompok Anda sudah bisa, Anda sudah mengerti. Kemudian statistik itu berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sampai bertemu dalam waktu minggu depan ada ya? Ada. Hari Senin ya? Iya. Kita bertemu lagi hari Senin. Tetap semangat, tetap sehat.